Subhanahu wa ta'ala. Allah paling remen dengan tangis kita. Satu tetes air mata kita keluar karena nangis kepada Allah akan menjadi pereda api neraka, pereda murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak tetes itu. Makanya rahmat Allah itu lebih gede tinimbang ghadab Allah, tinimbang murka Allah. Bayangkan salah satu sahabat Nabi pernah zina dengan 41 mayat. Katanggung-tanggung zina karo 41 mayat. Hidupnya dia di Arab. Nabi beri tugas sebagai juru kunci kuburan. Urip melarat Arab Rabi gak duwe. Keseharian yang diminum zam-zam, air susu onta, susu kambing, mak mendekat daging unta, daging kambing, panas tok awake. Karena di Arab mas kambing murah miliar, mahal di sana itu miliar. Karena adat yang berlaku di sana seperti itu waktu itu. Sehingga untuk melampiaskan nafsunya, tiap kali ada bunga desa meninggal dikubur, si ngubur mulai, kuburan dibongkar, kain kafan diambil, mayat dizinai. Sampai entek 41 mayat. Ternyata mayat ke-41 ini baru harap dibuka kain kafan, mendelik langsung. Kok jorong balik ngomong mas tilapo, tilapo. Ya mungkin model guyu bapak lampir dan guyu medeni deh. Agus balik ngadep Gusti Allah kondisi suci. Arep kok kapan saya ini? Apa bertanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalimat si mayat ini membuat sadar sahabat ini. Dia nangis. Yang karena ketulusan tangis dengan penyesalan yang sangat dalam membuat bumi Mekah Madinah goncang, ars goncang, malaikat nangis kuwate sampai tangis yang terdengar Umar bin Khattab disampaikan kepada Rasulullah. Begitu cerita, saking pegeli baginda Rasul diusir pemuda ini. Terlaknat kamu, kurang ajar, ngerokok, kumpul mak lampir, besok semuanya macam ini. Cuma Nabi tidak sampai kumpul lampir. Tanpa saya kulon. Minggat kok, ojo sampai Gusti Allah dekat wadah, sementara aku sebelahmu kecipratan nanti. Dia keluar dari ruangan baginda Rasul. Cuma dia sadar, Rasul kan cuma utusan Allah yang punya sifat pemaafan. Gusti Allah tutup baginda Rasul. Dia kemudian di tengah padang pasir tersungkur, sujud, nangis, ya Allah, kalau memang dosaku tidak kau ampuni, datangkan api neraka ya Allah sekarang juga ya Allah, bakar saya ini, jangan kau bakar saya besok di akhirat ya Allah. Andaikan kau ampuni ya Allah, sampaikan kabar ampunan lewat utusanmu ya Allah, lewat Rasulullah. Ternyata yang datang bukan api neraka, malah kabar ampunan. Karena apa? Allah itu rahmatnya jauh lebih besar daripada ghadab murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun putus asa, pun putus asa. Allah berikan hidayah itu banyak jalan. Tidak ada ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam kalau ceritanya penggawean mabuk tiap hari. Wong datang kepada Rasul sama pedang mabuk, ping mati Rasulullah. Tapi di tengah mabuk pingin mati baginda Rasul, malah saat itu hidayah datang lewat bolore. Tidak dia dimati Muhammad. Belum masuk Islam, dia jambat lagi ngomong. Kurang ajar. Pangeran 300 suwidak kayak itu kayak sombela nyawa dhewe, dadak Muhammad ngomong pangeran wong siji. Semacam-macam lah. Gak keliru apa? Lampau keliru. Lampau matanya Muhammad. Adikmu itu Fatimah sudah masuk Islam, sudah berbaikat. Adikmu itu Fatimah. Ternyata Umar luwih kaget. Sing awal meripat tok sing bangsa raya bangku wabeh saking powo gelem krungu sang adik masuk Islam.
belok kanan ke rumah sang adik, gedor pintu, pas sang adik lagi baca Quran surah Toha ayat 1 sampai 14. Dan gedor pintu, cinta aku Umar. Krungu Umar, bojo adik sing adik iki langsung singitan lolongan. Bapak Umar paling medeni, Pak. Di Arab diberi gelar Asadul Arabi, macan Arab. Umar. Ojo menika macan tenan ketok Umar. Mungset hati kucing. Medeni Umar iki. Begitu masuk, dia kemudian kan mau coba. Ojo takut. Mau coba, ojo takut. Nyentuh jangan. Ini barang suci. Pengen delok ono syaratnya. Atu suci ke sing suci kabeh saawak ojo. Begitu diberikan baca gemetar dia, kemudian pedang terjatuh, dia kemudian lari kepada Rasulullah. Kan di kalimat itu diantaranya ada ini Allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana inna sa'ata tiada akatu fiha, macam-macam itu kiamat akan datang dan sebagainya. Datang kepada Rasulullah, Rasul berada di Darul Arqam, di rumah tempat Rasul menggembleng para pemuda calon pejuang. Di sana kumpul para sahabat, termasuk salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu gedor pintu, mana tah sob? Ana Umar, aku Umar. Hanya sahabat tu pelayan kabeh singitan kabeh. Semunggah singitan di longan, di isolis macam-macam. Hanya Abu Bakar menangis tenang, anteng. Aku sing maju. Lek Umar ngajak tarung, aku sing gedep. Lek ngajak damai, ayo kita sambut bareng-bareng. Hanya Abu Bakar buka pintu, langsung menundukkan pedang. Asli tas lawan Umar nyerah. Kamu betul menyerah. Umar yang memang sejak awal sudah tujuannya bukan lagi ingin membunuh, ingin masuk Islam karena kepincut ayat Quran ini, dia langsung mereka Abu Bakar, dia merapat pada Rasul, merangkul Rasulullah sambil mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Langsung takbir wabih para sahabat. Dan ini memang dulu Nabi entah tahu pas dia mengucapkan syahadat apa sebelumnya, Nabi pernah doa Allahumma izzal Islam bi Umar, ya Allah muliakan Islam dengan tangan perjuangan Umar bin Khattab. Dia kemudian dapat hidayah di tengah kondisi mendung sahu pedang ingin bunuh baginda Rasul. Ini hai Gusti Allah kabeh Gusti Allah Gusti Allah kabeh. Dan jangan putus asa sebesar apapun dosa kita. Ampunan Allah lebih gede tinimbang dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga di tengah dukanya Rasul kemudian dihibur, ingin di-Isra Mi'rajkan. Rasul waktu itu dalam satu riwayat ada di rumahnya Ali bin Abi Thalib, di rumah ibunda Ali. Dijemput oleh Jibril Mikail, dibawa ke telaga Zam-Zam. Konon kemudian setelah sedikit dibedel, dirumusi kotoran-kotoran, walaupun Nabi tidak ada kotorannya. Ini secara simbolik, artinya karena akan menghadap kepada Allah harus suci zahiran wa batinan. Kita pun dari kepingin sholat ngadep Gusti Allah harus suci zahir batin. Makanya ngadep Gusti Allah secara istighfar, baca surah An-Nas menghilangkan was-was. Kemudian matur Gusti Allah, ilahi anta maghsudi baridaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilah yang maksud ya Allah, panjenengan ingkang kula maksud, kula tuju ya Allah dalam ibadah salat kula ini ya Allah. Waridaka matlubi, hanya keridhaanmu ya Allah yang aku cari.
Kalau betul kali alam namantau dan ya Allah. Saya mencari ridhomu ya Allah. Aktini mahabbataka, berikan padaku ya Allah kecintaan kepada Engkau ya Allah. Jangan cinta kepada yang lain, makrifat dan makrifat kepada Engkau ya Allah. Tahu makrifat ini begini. Apa? Kalau kita secara kasar jadikan sebagai alisan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sholat ibadah kepada Allah koyok-koyok ngadep ketok langsung Gusti Allah. Di koyok-koyok ngadep Gusti Allah langsung. Harus punya keyakinan. Andai kan tidak mampu karena banyak gangguan pada kita, tertanam keyakinan Allah melihat kepada kita. Andai tidak mampu melihat Allah, harus yakin Allah melihat kepada kita. Hanya dulu Nabi sebelum datang perintah syariat, Nabi dulu diberita kholwat dikit, uzlah di gua Hira. Dalam rangka apa? Ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Sampai begitu sudah tahu Allah, ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika turun Nabi ditunjukkanlah tulisannya Jibril. Iqra ya Nabi jemaah Nabi korek. Aku gak sama mau jadi Jibril. Iqra wajan ma Nabi korek. Aku gak sama sampai 3 kali Jibril kemudian merangkul, membimbing Rasul membaca surah tersebut. Makanya Nabi disebut Ummi, Nabi yang buta huruf. Mengapa dijadi buta huruf? Banyak hal, di antaranya untuk menolak tuduhan orang kafir kalau Quran karangan Nabi Muhammad. Nabi buta huruf kok gak mungkin bisa ngarang Quran. Untuk menolak tuduhan orang kufar Quraisy, hadis-hadis Nabi sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi itu ummi, buta huruf. Nah, Nabi kemudian makrifat, baru turun syariat, perintah sholat, zakat, poso, haji. Ini kan syariat semuanya dalam rangka makrifatullah. Jadi Nabi dibersihkan dulu, baru kemudian diajak sholat sebelum berangkat di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram. Kemudian berangkat seperti yang kita sering dengar kita di Numpak Puro. Puro itu barkun kilat, yang kendaraan yang memang kecepatannya secepat kilat. Nabi perjalanan ini pertama menuju Yasrib. Yasrib sekarang Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah dulu namanya Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. Di pertama yang dibangun di muka bumi ini Makkah di Makkah. Ka'bah di Makkah. Tempat yang diberkahi. Berkah, kalau dari kata al-barakah itu untuk ditangis para nabi mulai tangis para malaikat, cara untuk menyatu di Mekah. Makanya karena sering jadi tempat tangis para nabi para malaikat, sehingga Mekah kemudian barokna haulahu, sekelilingnya Mekah menjadi barokah luar biasa. Dalam tanah ada kandungan minyak, ada kandungan emas. Begitu tanah ditandur jadi kurma, makanan terbaik sedunia tidak ada kecuali kurma. Jadi apapun di sana kandungan barokahnya begitu luar biasa. Sampai Turabu Mekah dawa, Turab Mekah, Beletuk Mekah, tanah Mekah itu dawa obat. Yang para yai lana Mekah embong dari masker, karena bentuk Mekah, bentuk Madinah itu merupakan
obat. Ada air zam-zam. Begitu diambil sak timbo, ganti sak timbo. Diambil sak tangki, ganti sak tangki langsung. Diambil sekian juta baik, dia ganti langsung otomatis sekian itu. Tidak akan pernah habis, walaupun diambil untuk minum orang muslim sedunia.